Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la umri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang scouting skill, yang mana di dalam gerakan Pramuka scouting skill yang akan kita bahas ini sangat penting sekali dan pasti digunakan jika terjadi insiden di setiap kegiatan ataupun di dalam kegiatan sehari-hari. Yang akan kita bahas di sini adalah pertolongan pertama. Kakak-kakak, kita perlu ketahui bahwa di dalam pertolongan pertama mempunyai tujuan menyelamatkan jiwa penderita dan juga mencegah cacat dan juga menghilangkan rasa sakit pada orang yang terjadi kecelakaan. Kemudian di dalam menolong perlu kita perhatikan adalah yang pertama kondisi yang akan kita tolong. Yang jelas di dalam menolong korban kita harus memperhatikan keadaan sekitar kita. Misalnya kita akan menolong orang di tepi jalan yang terjadi misalnya kecelakaan di jalan. Maka kita harus memperhatikan dulu arus lalu lintasnya. Nah, kemudian selain arus lalu lintas juga kita perhatikan apakah di situ ada kemungkinan untuk nanti terjadi kecelakaan beruntun atau tidak. Kemudian setelah kita situasinya sudah tahu aman, maka kita datangi korban. Setelah mendatangi korban, kita pastikan kalau bisa kita menolong itu tidak sendiri, ada orang lain dan ada yang sehingga nanti bisa untuk diajak membantu menolong ataupun paling tidak mengamankan lokasi. Jika kita nanti di satu tempat korban itu sudah tergeletak dan di situ ada orang lain selain kita, maka kita harus memperkenalkan diri dulu, kemudian minta izin kepada orang yang ada di sekitar untuk memberikan pertolongan. Nah, kalau kita tidak diberikan izin untuk menolong, maka kita juga harus menyesuaikan diri. Jadi tidak harus memaksakan untuk menolong, karena kita juga akan nanti dituntut. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan izin dari masyarakat, maka kita langsung menyarankan masyarakat untuk pertama menghubungi tim kesehatan, dan yang kedua kita cek kesadaran korban. Pertama, korban itu kita lihat dulu apakah korban itu masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian kita cek kesadarannya dengan cara yang pertama kita panggil, kalau ada namanya atau identitasnya laki atau perempuan. Misalnya kalau perempuan kita panggil Mbak atau Bu atau siapa, kita tepuk punggungnya atau pundaknya. Kemudian kalau sudah sadar berarti kita tanyai bagaimana identitasnya, kesadarannya, rumahnya mana, jangan sampai nanti korban tidak dikenali. Kemudian setelah cek kesadaran sudah, kalau korban misalnya tidak sadar, maka kita cek masih hidup atau sudah mati dengan cara yang pertama cek jalan nafas. Kita menggunakan tangan kemudian ditaruh di hidungnya. Nanti akan ada desah nafasnya yang
bisa kita rasakan. Kalau dengan tangan tidak bisa, maka kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan di dekatnya, di dekat paru-parunya. Kemudian kalau sudah pernapasan, kita cek nadinya. Nah, di nadinya ini masih ada denyut nadinya atau tidak. Kalau tidak, maka bisa dikategorikan sudah meninggal. Kalau masih ada denyut nadinya, maka ini masih hidup. Kemudian untuk membantu jalannya nafas, maka kita perlu mengkondisikan korban sedemikian rupa. Kita telentangkan, yang jelas kita bawa dulu korban ke tempat yang aman, kemudian sambil menunggu tim medis datang, maka kita bisa memberikan bantuan darurat berupa melonggarkan jalur nafas. Jadi dengan ditelentangkan, kemudian kepalanya diangkat ke atas, diluruskan agar jalannya nafas ini lancar. Kemudian melakukan RJP. RJP itu resusitasi jantung paru-paru, yang mana tindakan ini perlu digunakan ketika saat darurat untuk menolong korban ketika dirasa antara saluran pernapasan dan jantung ini tidak bisa dideteksi, ataupun bisa dideteksi tapi dalam keadaan lemah. Dengan cara bagaimana kita membantu menolongnya, yaitu dengan cara kita menekan bagian dada. Nah, dengan cara ambil ulu hatinya. Nah, kita cari ulu hati, dari sini naik 5 jari, kemudian di arah sebelah kiri. Nah, di situ ada, kita nekannya dengan cara begini. Jadi nanti ditekan begini dengan hitungan 30 kali hentakan, pijatan, dan memberikan bantuan nafas 2 kali. 30 kali diulang, kemudian diberi nafas buatan 2 kali. Baik kakak-kakak, jika di dalam memberikan pertolongan pertama kita menemukan korban luka ataupun patah tulang, itu kita bisa melihat tanda-tanda patah tulang. Biasanya terdapat memar pada tangan atau kaki atau daerah mana saja yang terjadi memar, dan ataupun dengan cara lain kita tanya mana bagian yang sakit kalau korban sudah sadar. Kalau korban belum sadar, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa jika terjadi patah tulang, itu terjadi memar pada daerah-daerah yang terlihat secara kasat mata. Kemudian setelah kita sudah mengidentifikasi tempat luka itu, kita carikan alat seadanya, bisa ranting pohon. Kalau ada alat pertolongan yang bagus seperti bidai, itu juga tidak apa-apa. Kalau tidak ada, maka seadanya kita cari sekraf atau ranting pohon, nanti kita gunakan untuk membalut supaya tangan yang patah tadi ataupun kaki yang patah tadi bisa tidak bergeser dari tempatnya, jadi tidak tambah parah ya, agar tidak lebih sakit lagi. Demikian kakak-kakak, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Pramuka.